Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah, marhaban bikum fi hadhihi darasah. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang kaidah nahwiyah dengan bahasan yang utama adalah al-fa'il atau secara singkat disebut fa'il. Pada pembahasan yang lalu sudah disampaikan tentang jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu biasanya terdiri atas dua macam. Pertama, jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri atas mubtada dan khabar, dan jumlah fi'liyah terdiri atas fi'il dan fa'il. Pembahasan pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat dan memahami dengan sebaiknya tentang fa'il. Oleh sebab itulah saya berharap bisa melihat beberapa konteks kalimat yang ada di dalam unit 3 Al-Arabiyah Baina Al-Arabiyah Linnasiin jilid 5 ini. Mari kita awali pembahasannya dengan melihat kalimat-kalimat tersebut. Pembahasan kita kali ini adalah al-fa'il. Coba lihat dan baca sungguh-sungguh kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Pertama, amaror rasulu sallallahu alaihi wasallam al-aulada ayyata'allamul kitabah. Perhatikan kata ar-rasulu. Kemudian ihtammal kuttabu bi kitabatil Qur'an. Coba perhatikan kata al-kuttab. Tasyabahatir riwayatu fil kutubis sahihah. Hafidhat talibatus suwara al-matlubah. Yang kelompok kedua, ba, yahtamus syaikhani biriwayatil ahadisis sahihah. Tusajjilul katibatani jami'al mulahadhat. Kelompok ketiga, istaqarral muslimuna fil madinati ba'dal hijrah. Coba perhatikan kata yang digaris bawah dengan tinta merah, ya, yaitu ar-rasulu, al-kuttabu, ar-riwayatu, at-talibatu, as-saykhani, al-katibatani, al-muslimuna. Semua itu disebut dengan fa'il atau al-fa'il. Keberadaan kata-kata itu adalah terletak setelah fi'il, ya. Seperti amaror rasul, ihtammal kutab, tasyabahatir riwayah, hafidhat at-talibat, yahtamus saykhani, tusajjilul katibatani, istaqarral muslimun. Kata-kata itu disebut dengan fa'il dan sebelumnya diawali dengan fi'il. Saudara harus memperhatikan bahwa bentuk kalimat bahasa Arab seperti ini adalah pada realitasnya tidak sesederhana ini. Tetapi karena kita mengawali pembelajaran ini tentu
dengan kalimat-kalimat sederhana. Para mahasiswa, coba perhatikan apa yang tadi di bagian pertama itu, kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan, dan sekarang lebih jelas lagi ya, jenis kalimat kata yang menjadi bagian dari susunan kalimat ini. Nah, kalimat-kalimat terdahulu itu terdiri dari fi'il dan ism ya. Seperti misalnya nih, amaro. Ini amaro, kemudian ihtama, ini amaro, ihtama, tasabahat, yahtamu, tusajjilu, istaqarra. Ini disebut dengan fi'il ya. Amaro fi'il madi, ihtamma fi'il madi, tasabahat fi'il madi, yahtamu fi'il mudhari, tusajjilu fi'il mudhari, istaqarra fi'il madi. Nah, setelah fi'il ini kemudian ini adalah namanya isim. Nah, kalau saudara perhatikan, isim ini tidak dalam satu bentuk. Ada yang berbentuk mufrad, ar-rasula, ya, mufrad. Karena jamak dari ar-rasula itu adalah ar-rusul. Tapi pada al-kutab itu jamak taksir. Saya yakin antum semua sudah paham. Nah, karena mufradnya al-katib. Ar-riwayatu ini jamak muannas salim. Ini kan ada ar-riwayatu jamak muannas salim. Kemudian asy-syaikhani musanna mudzakkar. Ya, musanna itu bentuk dual, mudzakkar ya maskulin. Tetapi yang berikutnya al-katibatani ini musanna muannas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-muslimuna, ini jamak mudzakkar salim. Coba antum perhatikan. Amaror rasulu. Ya. Ihtammal kutabu. Tasabahat ar-riwayatu. Ar-rasulu lu, al-kutabu bu, ar-riwayatu tu. Ya, semuanya akhir dari huruf akhir dari setiap kata itu. Coba perhatikan kata ar-rasulu ini, lu-nya ya. Kemudian perhatikan kata al-kuttabu. Perhatikan ar-riwayatu. Ini adalah semuanya itu adalah dhamma. Nah, makanya disebut marfu'un bid-dhamma. Nah, jadi Anda perhatikan ar-rusulu yang mufrad, al-kuttabu yang jamak taksir, jam'u muannas salim, ar-riwayatu itu adalah marfu'un bidhamma. Kemudian pada kelompok kedua as-saikhani ya. Perhatikan as-saikhani, kemudian al-katibatani. Ini khani, tani ya, di situ ada alif. Nah, ini semua marfu'un bil alif. Jadi merupakan tanda rofanya itu alif. Kemudian al-muslimuna. Ya. Al-muslimuna. Ini Anda perhatikan di sini ada waw ya antara mim dan nun. Ini jamak mudzakkar salim. Nah, ini marfu'un bil wawi. Jadi jelas ya bahwa kalau kita memperhatikan ini jumlah fi'liyah terdiri atas fi'il dan minimal isim ya yang berfungsi di sini, kemudian ada tanda-tanda harokatnya itu barangkali. Dari semua pembahasan di atas maka muncullah kaidah seperti ini ya. Kaidah ini sederhana. Tentu di setiap buku qawaid menyajikan kaidah-kaidah atau definisi yang mungkin saja redaksinya berbeda. Tapi di sini sederhana supaya antum semua paham ya, tidak berbelit-belit. Sehingga ketika sudah paham tentu bisa
menggunakan pemahamannya ini dalam memahami teks, dalam berbicara atau kepentingan-kepentingan lain terkait dengan bahasa Arab. Jadi al-fa'il itu adalah ismun marfu'un ya'ti ba'da fi'lin mabniin lil ma'lum wa yadullu ghaliban ala man fa'alal fi'la. Isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum wa yadullu ghaliban ala man fa'alal fi'la, dan menunjukkan kepada orang yang berbuat atau orang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ya, jadi dalam satu kalimat kita harus jelas, kalau kalimat itu diawali dengan sebuah kata kerja, makan, minum, tidur, kemudian berjalan kaki, membaca, menulis, maka pada benak kita itu kita harus mempertanyakan, ini siapa yang membaca, ini siapa yang menulis, ini siapa yang berbuat itu namanya fa'il. Nah, oke. Sekarang kita melakukan latihan ya, dan latihan ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya. Latihan pertama adalah ayyin al-fa'ila wa bayyin alamata raf'ihi fil jumalil atiyah. Ya, pada latihan pertama ini kita dituntut untuk bisa menentukan mana dari setiap kalimat itu kata yang menjadi fa'ilnya. Kemudian kalau sudah tahu fa'il, apa tanda rofa'nya? Ya, apa tanda rofa'nya dari setiap fa'il itu? Yang pertama, arsalal walidani risalatan ila abihima. Ya. Arsala, ya, mengirim, al-walidani kedua, al-waladani, maaf, arsal al-waladani mengirim dua anak, risalatan satu surat, ya, suatu surat ila abihima kepada kedua bapaknya. Ya, tentu kalau kita pertanyakan siapa yang mengirim, yang dikirimkan surat kepada kedua bapaknya, ya tentu adalah yang mengirim itu tidak ada lain. Apa risalatan sebagai fa'ilnya atau ila abihima? Nah, ila abihima tidak mungkin, risalatan tidak mungkin. Jadi yang mengirim surat itu adalah al-walidani. Jadi fa'il pada kalimat arsala itu al-waladani, ya, fa'ilnya itu al-waladani, bukan al-walidani, al-waladani. Al-waladani ini adalah fa'il. Nah, apa yang menjadi tanda rofanya? Karena ini adalah musanna, perhatikan di sini ada, ya, ada alif. Nah, alif ini nih, alif yang terletak di situ itu alif. Nah, ini adalah tanda rofanya. Kemudian yang kedua, yajlisu tullabu fil ma'mal. Yajlisu duduk, at-tullabu para siswa, para mahasiswa, fil ma'mal, ya, di laboratorium misalnya. Tentu siapa ini yang duduk, ya sudah kita ketahui, tentu at-tullabu. Yajlisu tullabu fil ma'mal. Jadi ini yang jadi fa'il. Nah, yang jadi persoalan apa tanda marfunya? Tanda rofanya at-tullabu, yajlisu tullabu fil ma'mali, ya. Jadi ini ini alif, ya. Kemudian ini doma. Kemudian yang ketiga, tashabul banatu ummahunna ilasu. Tashabu menemani, al banatu anak-anak perempuan, ummahuna ibu mereka, ya, ilasu ke pasar. Nah, tentu yang masuk fa'il itu al-banatu. Nah, apa ininya? Ini juga adalah doma, ya. Kemudian sholal muslimuna zuhra jama'atan. Sholal muslimuna az-zuhra. Mana? Di situ ada kata sholat, sholat itu sholat, al-muslimuna orang-orang Islam. Az-zuhra zuhur jama'atan, tentu yang jadi fa'il itu adalah al-muslimuna. Apa yang jadi tanda rofanya? Di sini Anda lihat ada
waw ya. Jadi ini menjadi tanda rofanya. Nah, keempat kalimat ini menunjukkan bahwa baik al-waladani, at-tulabu, al-banatu, al-muslimuna. Al-waladani musanna, ya, muzakkar musanna. Itu tanda rupanya alif. At-tulabu jamak taksir. Jamak taksir tanda rupanya doma. Kemudian al-banatu tanda rupanya adalah doma. Al-muslimuna ini adalah waw ya, tanda rupanya. Nah, itu latihan pertama ya. Kemudian kita sekarang beralih ke latihan kedua. Nah, latihan kedua ini tugas Anda adalah mengubah fa'il yang mufrad ini menjadi fa'il yang musanna dan jamak. Hawil al-fa'ila fil jumalil atiyah ilal musanna summa ilal jamak. Ubahlah fa'il dalam kalimat ini menjadi musanna ya, dual, summa ilal jama atau kemudian kepada jamaknya. Jadi ada dua ya, musannanya dan jamaknya. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana posisi fi'il itu, apakah berubah atau tidak. Tadi sudah disebutkan fi'il itu tidak berubah kalau musanna dan jamak. Tapi bisa berubah dari muzakkar menjadi musanna, muannas atau muannas ke muzakkar. Misalnya ini, ta'atani al-ummu. Nah, tentu di sini adalah al-ummu ini menjadi fa'il. Bitarbiyati auladiha. Ya. Ha ini, domir ini kembali, ini menunjukkan mengganti kepada al-um. Ya. Ta'tanil ummu bitarbiyati auladiha. Kalau menjadi musanna, ta'tani al-ummani bitarbiyati auladihima. Ya, jangan lupa, karena ini untuk musanna ya, maka ini juga harus diganti dengan musanna. Nah, ini ta'tanil ummani bitarbiyati auladihima. Kalau jamaknya, jamak dari al-ummu itu ada al-ummahat. Ta'tanil ummahatu bitarbiyati auladihinna. Hinna ini adalah domir kepada al-ummahat. Jadi ta'tanil ummahatu bitarbiyati auladihinna. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, latihan yang kedua, ya'malul amilu binasyatin. Ya, ya'malul amilu binasyatin ini fa'ilnya adalah al-amilu. Al-amilu itu pertama mufrad ya, mufrad, kemudian muzakkar. Mufrad muzakkar. Nah, sekarang ganti, tidak mufrad tapi menjadi musanna ya. Al-amilu musannanya adalah al-amilani. Nah, fi'ilnya tetap ya'malul amilani binasyatin. Nah, kalau jamaknya jamak taksir dari al-amil, al-ummalu. Ya'malul ummalu, ya'malul ummalu binasyatin. Ya, ya'malul ummalu binasyatin. Ya'malul amilani binasyatin. Jadi begitu. Ya, kemudian yang ketiga, ansa'al muhandisu al-imarah. Ansa'al muhandis. Muhandis jamak muhandisani musannanya. Kemudian al-muhandisuna. Ansa'al muhandisani al-imarata. Ya, jadi al-muhandisani ini muhandisani ya.
Kemudian al-muhandisuna. Muhandisuna. Nah, jadi ini al-muhandisuna itu jamaknya. Ansa'al muhandisani al-imarah. Ansa'al muhandisuna al-imarah. Kemudian somatil muslimatu ramadhana. Somatil muslimatu ramadhana. Jadi somat al-muslimatani ramadhana. Somat al-muslimatani ramadhana. Itu yang musanna. Kalau yang jamak al-muslimatu, somatil muslimatu ramadhana. Kemudian yang kelima, yatanawalud dhaifu at-ta'amal 'asha. Ya. Nah, dhaif, ad-dhaif ini fa'il. Ad-dhaif jadi ad-dhaifani. Yatanawalul dhaifani ta'amal 'asha. Yatanawalud dhuyufu ta'amal 'asha. Sa'alat at-tabibatu anil mardo. Sa'alatit tabibatu anil mardo. At-tabibah menjadi at-tabibatani. Sa'alat at-tabibatani anil mardo. Sa'alat tabibatani anil mardo. Kalau jamaknya sa'alat at-tabibatu anil mardo. Ya. Kemudian yang ketujuh, intahal mudarrisu minasyarhi. Intahal mudarris, mudarris ini fa'il. Mufrad. Nah tentu musannanya al-mudarrisani. Intahal mudarrisani minasyarhi. Intahal mudarrisuna minasyarhi. Nah sekarang yang terakhir adalah ini at-tilmidatu. At-tilmidatu mufrad, musannanya at-tilmidatani. At-tilmidatani. Jadi qiraat at-tilmidatani al-qissata. Qiraat at-tilmidatani al-qissata. Qiraat at-tilmidatu al-qissata. Qiraat at-tilmidatu al-qissata. Nah, itu barangkali latihan ya yang harus diperhatikan. Fi'il itu tidak berubah dari mufrad ke musanna ke jama'. Yang jadi perubahan itu kalau mufradnya muzakkar ke muannas ya. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Latihan berikutnya adalah latihan ketiga. Ini tugas antum sebagai pembelajar adalah mengisi titik-titik yang ada pada setiap kalimat. Imla'il firaghat fil jumalil atiyah bifa'ilin munasibin. Isilah titik-titik atau yang kosong itu dengan pada kalimat berikut ini dengan fa'il yang sesuai. Jadi kita sekarang mencari fa'il. Nah, coba perhatikan. Pada kalimat pertama amilat al-firaghat atau an-nuqat wajibatihin amilat. Bagaimana caranya? Karena kita hanya diberi peluang untuk meletakkan satu fa'il saja, tidak mengubah seluruhnya. Tentu yang harus diperhitungkan adalah pertama lihat fi'ilnya. Fi'ilnya itu fi'il untuk muzakkar atau muannas. Amilat. Nah, tentu amilat itu adalah untuk muannas ya. Itu pertama. Yang kedua wajibatihinna. Wajibatihinna itu hinna ya. Perlu diperhatikan. Selain muannas tapi juga jamak ya. Jamak itu. Jadi kalau begitu harus jamak muannas ya, harus jamak muannas. Nah, sekarang untuk pertimbangan kecermatan menentukan mengisikan kalimat, pertimbangkan juga ada wajib. Wajib itu adalah pekerjaan. Siapa yang senantiasa ya menerima pekerjaan atau membuat pekerjaan, misalnya pekerjaan rumah. Apalagi dalam suasana sekarang ini pengaruh COVID-19, tentu yang banyak pekerjaan rumah itu mahasiswa ya. Mahasiswa atau siswa. Setiap guru atau dosennya
memberikan banyak sekali tugas ya. Nah, tentu kita bisa pilih di sini kira-kira apa. Yang penting jamak muannas. Itu adalah bisa. Yang pertama mungkin amilat. Nah, kalau kita mahasiswa bisa ambil amilat at-talibatu wajibatihinna. Jadi ini bisa diisi dengan al bisa diisi dengan bisa diisi dengan at-talibat. Gitu. Ini nomor pertama ini at-talibat ya. Amilat at-talibatu wajibatihinna. Kemudian yang kedua, yarkabu. Ya, yarkabu itu muzakkar. Ya, menunjukkan ciri-ciri muzakkar. To'iratihim. Yarkabu muzakkar, to'iratahum ya. To'iratahum atau to'iratihim harus. Ya. Nah, ini juga menunjukkan muzakkar tapi ya harus jamak. Jadi jamaknya jamak muzakkar. Kira-kira siapa yang tepat? Apa yang tepat di sini? Siapa yang orang yang menaiki pesawat mereka ya tentu adalah yarkabu al-musafiruna ya. Al-musafiruna. Nah, ini al-musafiruna. Ini yang kedua. Pertama ini yarkabu muzakkar, kemudian to'iratahum itu adalah hum mereka al-musafirun. Yang ketiga, fahimat ya. Durusahuma. Nah, karena ini adalah durusahuma, huma itu menunjukkan musanna ya. Musanna. Nah, di sini musanna fahimat. Fahimat itu juga menunjukkan muannas. Jadi harus muannas musanna ya. Nah, kira-kira apa? Fahimat at-tilmidatani durusahuma. Jadi di sini yang jadi fa'ilnya adalah at-tilmidatani ya. At-tilmidatani. Kemudian yang keempat, yadfa'u ya. Yadfa'u sama nama labisihima. Yadfa'u muzakkar ya. Kemudian malabisihima, hima ini juga musanna, maka harus muzakkar musanna. Kira-kira apa? Taruhlah misalnya orang ya, ar-rajulani ya. Yadfa'ur rajulani sama nama labisihima. Nah, gitu kira-kira. Silakan dicari yang lebih tepat dengan pertimbangan, lihat fiilnya apa muzakkar atau musanna, muzakkar atau muannas. Kemudian tentukan apakah itu jamak atau musanna atau mufrad. Lihat sesudahnya ya. Kalau fiilnya tidak berpengaruh kalau mufrad musanna jamak, tapi kalau muzakkar muannasnya berpengaruh. Nah, ini melatih kita supaya kita piawe dalam menentukan fiil dan fa'il ya. Bagaimana membaca fiil, fa'il dan seterusnya. Kemudian latihan yang keempat. Nah, ini semua ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Ada khabar, ada mubtada. Nah, ternyata bisa jadi mubtada itu diubah menjadi fa'il. Ya. Jadi kedudukan mubtada dijadikan fa'il. Tentu yang asalnya khobar itu jadi fi'ilnya. Ya. Misalnya, ini ada contoh ya. Hawil al-mubtada fil jumalil atiyah. Ubahlah mubtada pada kalimat berikut ini ila fa'il.
Ya, mubtada menjadi fa'il. Wa ghayyir ma yalzimu kama fil misal. Dan ubahlah apa yang mestinya diubah seperti dengan contoh berikut ini. Ya. Al-hujjaju musafiruna ila Makkah. Al-hujjaj, para jemaah haji, musafiruna ila Makkah, dia pergi ke Mekah. Nah, diganti al-hujjaj yang asalnya mubtada pada jumlah ini menjadi al-hujjaj jadi fa'il. Ya. Ini itu. Nah, jadi yusafirul hujjaju ila Makkah. Nah, oke, silakan. Latihan yang pertama, ya, al-waladani muwafiqani ala ru'il Al-waladani ini jadi fa'il, pindah. Kemudian muwafiqani pindah ke depan, ya. Jadi di sini, ya, yuwafiqu, ya, yuwafiqu. Nah, al-waladaninya terus al-waladani, ya, al-waladani ala ru'il ummi. Jadi dua anak itu sepakat pada pandangan ibunya. Ya, mudah-mudahan termasuk antum semua adalah anak-anak yang turut dan selalu, ya, ada kesepakatan dengan ibunya. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, al-mudarribuna mujtami'una bil-la'ibin. Al-mudarribun, ya. Mudarribun itu para pelatih. Nah, mujtami'una bil-la'ibin, dia bertemu dengan para pemain. Nah, mujtami'una diganti. Ini al-mudarribuna jadi fa'il, maka mujtami'una. Yaztami'u al-mudarribuna. Ya. Jadi yaztami'u, ya. Yaztami'u al-mudarribuna, ya, bil-la'ibin, gitu ya. Jadi yaztami'u al-mulaibun. Nah, ini jadi fa'il. Kemudian as-saghiratu naimatin, ya. As-saghiratu naimatun fi hujratin naum. As-saghiratu naimatun fi hujratin naum. Nah, as-saghirat jadi fa'il, naimatun, ya, naimatun jadi fi'il, jadi fi'lan, tidur, ya. Maka tanamu, ya, ini jadi tanamu. Tanamus saghiratu fi hujratin naum. Ya. Tanamu as-saghiratu fi hujratin naum. Jadi tanamu. Kemudian jalisan. Ya. Nah, ini as-suhufi as-suhufiyatani, ya. Suhufi sohafiyatani fil qa'a. Jadi tajlisu as-sohafiyatani fil qa'a. Jadi tajlisu, ya, tajlisu sohafiyatani fil qa'a. Oke, jadi kita sudah selesai dengan latihan-latihan ini. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesesuaian antara fi'il dan fa'il, ya. Jadi dari mubtada, dari jumlah fi'liyah, dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah itu bisa diubah, redaksinya sama, kemudian bisa diubah ke jumlah fi'liyah, ya. Jadi ini kepiawaian, kemahiran dalam rangka menelaah qawaid nahwi supaya bisa membantu kemahiran antum di dalam bahasa, ya, dalam bertutur, dalam menulis, membaca, dan juga dalam berbicara. Itu barangkali. Jadi nampaknya kita sudah selesai sampai di sini tentang latihan-latihan ini. Kemudian kita akan nanti sebelum berakhir ada sesuatu yang ingin saya sampaikan.
para mahasiswa yang bahagia, ya. Itulah penjelasan yang bisa disampaikan terkait dengan al-fa'il menjadi bagian dari materi pelajaran unit ketiga ini. Walaupun sangat sederhana dan waktu yang sangat singkat, ini adalah setidak-tidaknya memberi masukan di dalam rangka mengerjakan latihan-latihan yang terkait, ya, dari mulai al-istiam wal faham, kemudian at-ta'bir, at-taraqib, dan al-mufradat, ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, kemudian terkait dengan al-fa'il itu tadi, ya, bahwa al-fa'il itu adalah satu isim marfu yang merupakan jawaban dari pertanyaan siapa yang melakukan dan siapa berbuat. Jadi fa'il. Ya, dalam bahasa Indonesia memang istilah fa'il itu tidak ada. Nah, tetapi dalam konteks kalimat bahasa Arab tentu berbeda, ya, kan, ini jumlah fi'ilnya. Jadi fi'il, fa'il. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam fa'il itu adalah kesesuaian antara muzakkar dan muannas. Nah, fi'il itu tidak berubah walaupun misalnya musanna, ya, bentuk dual ataupun bentuk jamak. Itu saja barangkali yang paling penting yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan Anda bisa melakukan latihan-latihan dengan baik, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi pengganti dari tatap muka. Itu saja yang bisa Ana sampaikan buat antum semua. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Ilal liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.